Shalom, salam kasih agape, citra Allah yang dikembalikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Saudara, kesombongan adalah perasaan, tidak ada ukurannya sehingga saat ini bisa saja terjadi di orang miskin, orang kaya, yang pintar maupun bodoh, dan orang-orang yang lainnya. Perasaan itu adalah ketika Anda merasa lebih penting atau lebih hebat, lebih baik, lebih pintar, dan jabatannya lebih tinggi, bahkan lebih terhormat dari yang lainnya. Karena ini hanyalah perasaan, maka tidak ada tolak ukurnya, saudara. Disinilah kita melihat bahwa Lucifer juga merasa bahwa dia setidaknya sama dengan Allah. Bahkan Lucifer pada saat itu merasa bahwa dia bisa melampaui Allah. Ini kita bisa baca di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Sebaliknya, Yesus yang adalah Allah sendiri justru rela mengosongkan dirinya sebagai Allah dan menjadi manusia lalu tinggal bersama dengan kita manusia. Dan ini bisa dibaca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ada 3 hal utama yang perlu kita waspadai karena 3 hal ini berpotensi menimbulkan kesombongan bagi kita. Di dalamnya ada di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 menyebutkan bahwa 3 hal itu ialah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini adalah benih yang ditaburkan oleh iblis, bukan dari Bapa Surgawi itu sendiri. Untuk itu perlu kebijaksanaan untuk membedakan mana dari iblis dan mana dari Bapa Surgawi. Semua kita akan berusaha mencapai yang terbaik nih, memiliki kekayaan, mendapatkan promosi jabatan, pendidikan yang tinggi, dan juga gelar-gelar kehormatan lainnya. Dan sampai di sini belum terlihat isi hati kita dan hanya kita sendiri yang bisa menilai perasaan kita tersebut. Ketika kita merasa lebih dari yang lain, maka itu berasal dari iblis ternyata. Tetapi ketika kita memandang bahwa Yesus yang meletakkan semua pengakuan dan penghargaan itu dan kita meletakkannya kembali kepada Yesus karena semua itu berasal dari Yesus, maka perasaan surgawi itu akan kembali kepada kita dan dinyatakan tidak sombong dikarenakan kita kembalikan lagi kepada Yesus. Lebih nyata lagi terlihat ketika yang mendapatkan penghargaan atau jabatan atau hadiah atau lainnya itu bukan untuk dirinya sendiri. Lalu dirinya itu merasa marah karena dia tidak mendapatkan pujian itu. Maka waspadalah, karena itu berarti bahwa benih iblislah yang tumbuh di dalam hati kita. Jadi berhati-hatilah juga terhadap perayaan ucapan syukur atau pencapaian-pencapaian kita. Benarkah itu ibadah syukur kepada Tuhan atau justru perayaan kebanggaan diri semata? Kita harus senantiasa ingat bahwa kepemilikan diri kita, kepemilikan kemampuan kita, dan pencapaian kita tidak menentu nilai tentang diri kita sendiri. Karena nilai diri kita selalu berasal dari Allah. Jadi mari kita rendah hati, karena itulah kebahagiaan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Salam kasih agape, Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.